Kematian hanya akan hilang sakitnya ketika kita juga sudah sama-sama mati. Masih sakit rasa Ustadz kehilangan emak, ya? Kapanlah hilang sakitnya? Kalau aku hidup, aku sama biniku, aku sama anak. Tapi kalau aku mati, aku jumpa dengan emak. Apalah sakitnya kematian? Kematian itu apa? Meninggalkan orang yang disayang untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Tapi jangan gara-gara ini lalu menutup hati untuk tidak menikah lagi. Karena dalam Islam tidak boleh diajarkan bersendirian. Kalau datang orang yang baik, bisa menjadi imam, bisa menjaga diri. Tapi kalau tak ada laki-laki yang baik, tak usah. Kenapa? Kata orang Melayu, banyak laki-laki ini sekarang membuat semak-semak kelambu aja. Jadi imam tidak, menambah belanja tidak, asik main game online. Itu namanya laki-laki semak kelambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mainan Tanjung. Saya dari jamaah GSN. Assalamualaikum Ustadz. Selamat sore. Saya mau bertanya Ustadz. Ya. Cinta dunia ini, apakah foto-foto yang kita share ke media sosial, Facebook atau Instagram itu apakah dikira dosa dan apakah dalam hati ini agar ada orang yang memuji Ustadz, melihat kita hebat gitulah Ustadz. Ya. Apakah itu termasuk cinta dunia yang harus dihilangkan Ustadz? Ya. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja Ustadz atau kita kumpulkan dulu? Jawab, nanti banyak-banyak lupa saya. Silakan. Bau kecamuk dia di kepala ini. Tadi malam pengajian di Masjid Al-Ittihad di Pelindo kami upload di IG. Semalam sore di Tanah Lapang Stabat depan kantor Bupati Langkat kami upload juga di IG. Pagi tadi di sekolah Al-Amjad kami upload. Itu bisa dua cara pandang. Bisa jadi Ustadz Somad mau menunjukkan dirinya hebat, jamaah ramai, dialah yang paling mantap. Tapi bisa juga satu sisi Ustadz Somad mau menunjukkan ini sekolah Islam. Anak-anak belajar akidah, fikih, bahasa Arab, tahfiz Quran, tahsin. Sekolah yang santrinya, pelajarnya 2000 orang, TK, SD, SMP, SMA. Kenapa Ustadz tadi malam di Pelindo? Ustadz upload menunjukkan malam Ahad, malam libur, malam Minggu orang pengajian. Supaya jangan anti malam Minggu, jangan kosong dari pengajian. Kenapa semalam Ustadz upload yang di Stabat menunjukkan bahwa ulama, DPR RI, bupati, polisi, tentara perang bersama jihad melawan narkoba. Kabupaten kota yang lain tolong tiru acara ini. Jadi dia dua mata sisi. Sebetulnya dalam hati Ustadz Somad yang A atau yang B? Mana ada orang tahu? Bapak Ibu nggak tahu apa isi hati saya. Kalau tahu isi hati saya pasti keluar teh manis di sini. Karena nggak tahu lah isi hati saya. Jadi nggak tahu isi hati saya. Saya bismillah, saya upload ini niat saya untuk jihad narkoba. Ini supaya anak muda buat acara malam Ahad, malam Minggu. Ini adalah sekolah Islam, masukkan anak ke sekolah yang kaya-kaya, dirikan sekolah Islam supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Syiar, tapi bahwa dalam hati saya ada rasa akulah hebat, akulah yang IG followernya 10 juta. Maksudnya yang belum follow tolong cepat follow. Maka saya hilangkan itu dalam hati saya dengan banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Saya masih manusia. Saya manusia, Bu. Saya bukan nabi. Nabi sudah cukup 25, Nabi Muhammad. Jangan sampai tambah ke nabi ke 26, Abdul Somad. Enggak ada. Saya punya silap, saya punya khilaf, saya punya salah. Mungkin pahala ceramah saya ini sudah habis diambil oleh follower, viewer dan subscriber.
Tapi saya yakin saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan karena ceramah saya, bukan karena sekolah saya. Saya masuk surga karena doa orang yang tulus, ikhlas, yang baik-baik. Dari bunyi aminnya macam gak yakin ku tengok. Jadi Bu, kalau Ibu posting yang ramai-ramai. Jangan posting perempuan sendiri. Kenapa? Karena berapa banyak mantan yang sedang mengamati. Mantan ibu di TK dulu, di SD dulu, di SMA dulu, dan dia selalu mengamati postingan ibu. Disimpannya gambar itu, dan dia jatuh cinta dengan gambar. Apalagi gambar-gambar ibu ini luar biasa. Kenapa? 5 kali filter. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Jadi kalau mau posting rame-rame. Makanya tengok postingan Ustaz Somad rame. Kira-kira muka ibu di situ kalau dibesarkan macam beras lah. Supaya nggak bisa. Dan sekarang maaf ada aplikasi. Kalau ibu berfoto sendiri, kalau kakak berfoto sendiri, dimasukkannya ke aplikasi itu, maaf beribu maaf, bisa lepas pakaian ibu semua. Maka jangan berfoto sendiri, foto rame-rame. Untuk menghindari fitnah. Tapi foto itu untuk syiar, untuk pengajian. Supaya nanti orang juga membuat pengajian. Kalau bisa ada yang meresume isi kajian tadi, bagus. Diresume. Hasil kajian dengan Ustaz Somad tadi, aku lupa entah apa aja diulang. Kalau kalian mau, tonton langsung di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, begitu lebih kurang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riya, menyelamatkan kita dari sum'ah, menyelamatkan kita dari takbur, menyelamatkan kita dari merasa diri lebih hebat, lebih. Di antara kita ini semua, yang paling digoda setan untuk merasa lebih hebat, lebih saya. Makanya mak saya dulu selalu menasihati, kau hati-hati kau sama setan, kata mak. Aku ini dari Mesir mak, aku bilang. Setan yang menggoda kau dari Mesir juga, katanya. Aku ini dari Al-Azhar, aku bilang. Setan yang menggoda kau tamatan Fir'aun, kata dia. Nah, itu. Nah, jadi doakan saya supaya Allah menjaga hati saya dan menjaga hati kita semua, insyaallah. Amin. Demikian. Baik, jazakallah khair pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian kita lanjut ke penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan Al-Bahri, asal dari Jalan Ayahanda. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah melindungi keluarga ataupun saudara sendiri yang berselingkuh? Terus saya bertindak kepada keluarga, saya memarahi ibu saya bilang jangan lindungi orang yang berselingkuh, tapi saya yang dimarahi dan saya yang dijauhi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Berselingkuh itu adalah perzinahan. Karena semua orang yang berselingkuh 99,9% berzina. Maka menutupi perselingkuhan berarti menutupi perbuatan dosa besar zina yang azabnya tidak hanya untuk yang melakukannya, tapi sekampung senegeri kita ini kena azabnya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu menengok kemungkaran, falyughayyiru bi yadihi, roba dengan tangan. Kalau bisa dengan tangan. Bisa main tempeleng dia. Yang laki-laki itu tunjangkan, pijakkan perutnya sampai keluar tai hijau. Fa illam tastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan mulut. Jangan kalian buat dosa di sini, berdosa kalian. Fa illam yastati, kalau tak sanggup juga, fa biqalbih, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah iman. Perempuan ada 6 yang berdosa kalau dia berzina. Pertama, ayahnya. Kedua, atuknya. Ketiga, abangnya. Keempat, adik laki-lakinya. Kelima, abang ayahnya. Keenam, adik ayahnya, walinya. Ketujuh, suaminya. Perempuan ini 7 yang melindungi dia.
Kok bisa dia berselingkuh? Laki-laki masuk kantor, perempuan masuk kantor. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, 8 jam dengan laki orang, 8 jam dengan bini orang. Makan siang bersama. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Berawal dari kedekatan, lama-lama kepercayaan, lama-lama saling curhatan. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Akhirnya curhat, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat perempuan, kalau dia bukan lakimu, dia bukan abangmu, dia bukan atukmu, dia bukan saudaramu, dan dia memujimu, kau cantik ya, ingat, dia makhluk air yang naik ke darat. Semua yang di air ini kalau sudah di darat tak ada yang baik. Lintah, darat. Buaya, darat. Macam mana bunyi ayam? Kuku kuku. Macam mana bunyi kucing? Ngiu. Macam mana bunyi anjing? Kuk. Macam mana bunyi buaya? Hai sayang. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena perempuan terlalu PHP, memberi harapan palsu. Perempuan biarkan dia judas, biarkan dia julid, biarkan dia garang. Bagus. Allah menyuruh dalam Al-Quran, la tahda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Orang Medan. Namanya Boru Regar. Karena kami laki-laki ini kalau udah mendengar begitu, takut ini. Tapi kalau udah dengar suara Assalamualaikum, iya, habislah sudah. Tak terhitung lagi berapa yang tertangkap di handphone karena perselingkuhan. Cobalah tengok, hampir tiap hari kalau kita scroll ada yang tertangkap. Bukan orang-orang biasa yang tertangkap ini. Istri melabrak suami. Oh, cobalah cari, coba aja tulis di YouTube itu. Video istri melabrak suami. Langsung keluar. Balik pula. Video suami melabrak istri. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua. Saya ustadz, hitam, jelek, pesek, kurus, kering. Tapi coba tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Enggak semua mengejek. Banyak juga, Ustadz jadikan aku bidadarimu. Aku aja yang Ustadz sekurus ini begitu godaan orang. Apalagi yang kalian yang ganteng-ganteng ini. Makanya saya tahu tentang diri saya. Makanya saya nggak tahu passwordnya. Tahu saya kalau saya tergoda nanti gimana. Kalau ada orang yang bertanya hukum ke nomor handphone saya ini, saya tunjukkan ke Ustazah Fatimah. Tengok, dia sedang bertanya hukum. Sengaja nggak aku jawab. Jawab melalui handphone Ustadz Hendri, tim. Ustadz Hendri, ini ada nomor nyasar masuk, tak ada namanya di sini, jawabkan ke dia. Jangan saya yang jawab. Karena kalau saya menjawab, hubungan laki-laki dengan perempuan ini melalui 6 pintu. Yang pertama, nazratun, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, senyuman. Yang ketiga, fasalamun, salam. Yang keempat, fakalamun, ngobrol. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang ketujuh, yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Selama ibu masih garang, kau di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit mana? Berarti keluarga masih aman-aman saja. Siap garang? Tapi kalau ibu sudah lemot, letoy, Bu, ku tengok laki ibu tadi di mall. Serahkan pada Allah. Habis dunia ini. Bapak kalau punya istri yang sayang sama bapak, selalu mengawal bapak, ini tas, ini sajadah, ini baju koko, ini kain sarung, kemana kau sembayang, sama siapa kau di hotel, hotel mana? Kalau dapat bapak istri model begini, jangan dikubur sebelum mati. Betul Bu? Betul kata orang.
sebagai seorang wali ambil sikap. Kumpulkan istrinya, kumpulkan suaminya, dudukkan mereka berdua, mau dibawa kemana hubungan kita. Kau jantan laki-laki bertanggung jawab kau waktu kau ambil saudari kami ini. Kau perempuan dituntut kau di hadapan Allah SWT. Kalau memang kau udah tak sayang lagi, baik-baik kalian berpisah. Kau kawin sama ini, kau nikah sama ini. Tapi jangan kalian berbuat dosa dan maksiat. Masalah kita dibenci orang, itu adalah jihad. Itu adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sekedar baca Quran, baca Yasin, berzikir, tawaf, sa'i, umroh. Menyelamatkan keluarga ini juga amal soleh. Jangan didiamkan. Anak gadis dijemput orang, didiamkan. Bini orang, dibawa orang, didiamkan. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam menengok kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Sudahlah setan, bisu lagi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Vika, 31 tahun. Ya. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas ketika Allah memanggil suami kita terlebih dahulu? 6 bulan lalu suami saya pergi meninggalkan 2 putri. Saya merasa kehilangan arah Ustadz. Apa tips supaya saya bisa lebih ikhlas menerima takdir? Kalau saya bilang ke orang, ke jamaah, ke ibu, ke kakak, sabarlah kita, marilah kita bersabar menerima kehilangan. Saya bohong. Berarti saya hanya menyuruh orang. Karena waktu mak saya meninggal, saya berdua sama si Putra tim media. Berangkat kami dari Pekanbaru jam 5 sore. Sampai di Silau Laut jam 2 malam. Saya peluk tanah kubur mak tuh, saking kan tak sanggupnya saya kehilangan dia. Menjerit saya di kubur tuh, oh mak, saking sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan, ikhlaskanlah, kepala kau ikhlaskan. Enggak bisa saya mengikhlaskan. Hilang ayat-ayat itu hilang. Hadis-hadis yang dihafal itu hilang. 4 tahun belajar di Mesir, belajar di Maroko, belajar di Sudan. Itulah. Si Putra itu saksi. Berhenti dia di kubur itu di mobil, saya berjalan ke situ. Saking kan sakitnya, putus tangkai jantung. Cemana lah biar supaya dia hilang? Enggak hilang sampai sekarang. Tapi mengalihkan bisa. Itu. Kalau menghilangkan enggak bisa. Hanya bisa mengalihkan. Cumana cara saya mengalihkan? Kami buat namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Kabar terakhir dari kakak sepupu saya yang mengurus ini, sekarang kita buat kelas, duit sudah habis. Jadi pikiran ini terfokus ke duit tadi. Anak-anak yang daftar sekarang baru 1 kelas, TK kurang 7 orang. Ini, jadi pikiran ini kita tidak bisa menghilangkan, hanya bisa mengalihkan. Kalau menghilangkan enggak ada. Tunjukkan aku sama orangnya mana yang bisa menghilangkan kematian, enggak ada. Tapi mengalihkan bisa. Di Riau kami buat Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Sekarang santrinya TK, SD, SMP, aliyah 590 orang. Yang masuk tahun ini 200, total lebih kurang nanti masuk Juli 800 orang. Anak-anak mengaji malam 200, jadi total 1000 orang. Anak mengaji free, gratis. Jadi kepala saya ini mesti memikirkan gaji guru, listrik, lampu. Jadi sedih itu hilang. Kalaupun menangis mikirkan listrik ini lah. Jadi kakak fokus aja ke pendidikan anak ini. Saya tidak mengatakan menghilangkan ini, tidak bisa. Fokus mendidik anak ini. Anak ini fokus, jangan larut pada kesedihan yang lalu sampai yang masa depan ini tak terurus. Suami masa lalu sudah meninggal, tapi anak ini masa depan. Sekolahkan dia TK Quran.
Habis itu nanti SD Quran. TK Quran juz 30, SD Quran 5 juz, supaya nanti dia bisa masuk pondok tahfiz Quran. Kalau anak itu laki-laki atau perempuan, tahfiz Quran dia gratis di Ma'had Az-Zahra Pekanbaru Riau, yang laki-laki Nurul Azhar. Fokus pikiran. Nanti anak ini setelah 6 tahun hafal, kemana dia? Nanti terserah dia, mau masuk polisi dia. Anakku ini mau masuk polisi Pak Ustadz. Polisi datang ke saya, Ustadz Somad, carikan anak yang hafal Quran, bagus sehat badannya, bagus suaranya, masuk polisi jalur khusus. Jadi fokus ke anak ini, mengalihkan, untuk menghapuskan tak bisa. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Nggak bisa kita menghilangkan itu. Makanya perempuan dilarang ikut menguburkan jenazah. Tak boleh perempuan menguburkan jenazah, makruh hukumnya. Kenapa? Karena perempuan ini daya rekamnya itu kuat. Kalau sampai dia menengok ke liang lahat, sampai mati dia tak bisa menghilangkan. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini amnesia. Sikit-sikit lupa. Ada kawan penyumbatan darah ke otak. Jadi banyak agak lupa-lupa sedikit. Kalau mengingat kata lupa. Pertama pertanyaan saya tanya. Bang, iya. Abang lupa, iya. Ada satu mau kutanya, iya. Sama kakak tuh masih ingat? Masih kata dia, berarti masih sehat. Kadang ada orang ini semua lupa. Bini lupa, anak lupa, rumah lupa. Itu namanya bukan manusia, amnesia. Perempuan itu daya ingatnya kuat. Makanya jangan macam-macam sama perempuan. Ada video dapat saya. Jadi seorang laki-laki jalan sama bininya, mereka naik mobil. Ada anak gadis mau nyebrang. Terus berhenti laki-laki ini, dipersilakannya perempuan itu lewat. Kata dia gini, sampai tua bininya itu gini kan terus. Kata. Sampai waktu orang itu duduk di pelaminan, waktu anaknya nikah. Kata. Sampai udah rambutnya putih udah begini, kata. Kata dia. Jangan macam-macam sama perempuan. Ingatannya kuat kali. Udah dapat videonya? Nanti ku share. Jangan pernah salah sama perempuan, karena dia akan mengingat itu. Tapi kalau kita baik, diingatnya juga. Jadi satu, mengalihkan pikiran. Kenapa lagi kita disuruh berzikir, baca Quran? Bukan menghilangkan, mengalihkan. Karena ketika kita sedang fokus, teralihkan dia. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Fokus kita ke situ, lupa ke sini. Buya Hamka baca Quran. Duduk Buya Hamka baca Quran. Datang anaknya, namanya Irfan Hamka. Buya, ya. Berapa lama Buya baca Quran tadi? 7 juz. Kenapa banyak betul Buya baca? Untuk supaya aku melupakan arwah almarhumah makmu. Karena kalau aku tak baca ini, ingat aku ke situ. Ketika membaca ini, lupa aku. Itu maka orang ikut tarekat Naqsyabandiyah. Bukan melupakan. Dengan ikut tarekat itu, dia fokus pada zikir kolbunya. Allah, 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 Allah. Karena kata Tuan Guru, satu hari kau sini 5.000, di sini 1.000, di sini 1.000, di sini 1.000. Fokus dia dengan zikirnya, maka tak ingat dia. Tapi nanti begitu zikir itu berhenti, ingat balik. Zikir balik, ingat balik, zikir balik. Sampai kapan lagi nih Pak Ustadz? Kematian hanya akan hilang sakitnya ketika kita juga sudah sama-sama mati. Masih sakit rasa Ustadz kehilangan emak, ya? Kapanlah hilang sakitnya? Kalau aku hidup, aku sama biniku, aku sama anakku. Tapi kalau aku mati, aku jumpa dengan emakku. Apalah sakitnya kematian? Kematian itu apa? Meninggalkan orang yang disayang untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Tapi jangan gara-gara ini lalu menutup hati untuk tidak menikah lagi. Karena dalam Islam tidak boleh diajarkan bersendirian. Kalau datang orang yang baik, bisa menjadi imam, bisa menjaga diri. Tapi kalau tak ada laki-laki yang baik, tak usah. Kenapa? Kata orang Melayu, banyak laki-laki ini sekarang membuat semak-semak kelambu aja. Jadi imam tidak, menambah belanja tidak, asik main game online. Itu namanya laki-laki semak kelambu namanya.
Jelas? Nah, tapi jangan nih bahasa ini ibu pakai ke laki nanti di rumah. Kau ku tengok nyemak kelambu aja bang, kata dia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Izin Ustaz, kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi, kita cukupkan atau kita buka kembali? Jangankan 4 menit, 40 lagi kita bantai. Baik. Oke. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut? Oke. Kita lanjut ke penanya keempat. 3, belum. 3, 2, 1. Oke, boleh di bagian ikhwannya yang sebelah. Ya, yang angkat tangan sebelah ujung. Oh, boleh. Setelah itu nanti ke abang yang baju hitam. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix, Pak. Saya dulu sama keluarga benar-benar sedikit susah, terus sekarang lebih jauh, alhamdulillah, karena kerjasama bareng-bareng juga. Terus aku sadar nih, sekarang udah dikasih rezeki lebih sama Allah, aku harus banyak sholat gitu, karena dulu tuh sholatku kurang kali gitu. Sekarang mau fokus sholat, tapi nggak usah munafik Pak, di hati macam terpaksa gitu Pak. Aku harus maksa untuk sholat. Udah itu sholat macam hampir nggak pernah kusuk gitu. Sholat habis itu mikirin, terpikir kerjaan, terpikir yang lain-lain. Tapi terus berulang-ulang sampai sekarang Pak. Menurut Pak Ustadz gimana solusinya, atau sholatku selama ini tetap sah atau enggak Pak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kerinduan. 4 prosesnya. Pertama memang mesti dipaksa, keterpaksaan. Paksa bangun subuh, paksa ke masjid, paksa meninggalkan kantor, paksa meninggalkan ini. Lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Jangan pernah menunda. Asal udah terdengar azan, Allahu Akbar, bangkit, ambil air wudhu. Jangan, nantilah komat, nantilah. Sekali menunda, bangkit. Allahu Akbar, langsung bangkit, ambil air wudhu, langsung kemudian ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai azan, sambut doa azan, sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah, sholat berjamaah. Paksa-paksakan sholat berjamaah. Masukkan niat dalam takbiratul ihram. 5. Sembayang asar, fardu wajib, 4 rakaat, jadi makmum adaan. Sembayangnya apa? Asar. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. Di dalam takbiratul ihram. Karena kalau kita fokus ke situ, maka pikiran kita tak kesana kemari. Tak ingat ke MBG, ke gaji 13 belum cair. Fokus kita ke situ. Tak ingat kita ke salat Hormus. Allahu Akbar. Itu maka takbir itu panjang, memasangkan yang 5 tadi. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dipasangkan dalam takbir itu. Allahu Akbar. Iftitah itu diatur pakai napas, 4 napas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mengatur napas dengan mengucapkan bacaan itu membantu kekhusyuan. Kenapa orang tak khusyuk? Karena napas tak diatur dan mulut tak membaca. Diam aja.
berkudip-kudip. Fatihah 7 napas. Tapi kalau ada yang bisa 1 napas, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat bisa 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbir intiqal dikuatkan didengar telinga untuk menghalau bisikan-bisikan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk antara 2 sujud 8 permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasyahud 4 serahkan pada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam ke Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Seakan-akan kita berhadap-hadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua makhluk. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup kalau mau salam, tapi afdal tambah lagi. Rabbighfir Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tutup dengan doa riwayat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai jurus ini insya Allah khusyuk. Sembayang ini, sholat ini macam meniti pematang di tengah sawah. Ini sawah, ini sawah. Di tengah ini kan ada pematang tanah liat. Waktu kita membawa padi itu kadang-kadang terpeleset naik lagi, kadang-kadang jatuh naik lagi. Jangan udah jatuh pergi pula ke kolam sempat pula nangkap lele. Macam bawa motor, agak-agak ke kanan fokus lagi, agak-agak ke kiri fokus lagi. Jangan diturutkan naik pula ke batang listrik. Nah, itu. Jadi kenapa orang bisa tak khusyuk? Karena mulutnya tak membaca, napasnya tak diatur, niatnya tak masuk. Akhirnya gitulah. Apa-apa kata dia, tak ingat rakaat berapa, tak sembahyang apa. Nah, tuh. Pas ditanya, kenapa kau sembahyang tadi? Syukur aku sembahyang, kawanku nggak sembahyang lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa khusyuk sholat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama ana Muhammad Aldian Firmansyah, umur 19 tahun. Afwan Ustadz. Beda tipis kita. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya tentang judul kita juga, yaitu mendekati akhir zaman dan juga antara cinta, takut, dan taat. Di umur anak yang baru-baru bisa dibilang alumni SMA Ustadz, dibilang tergolong muda. Zaman sekarang ini Ustadz, banyak yang kita tahu itu normalisasikan yang kita tahu namanya itu pacaran Ustadz. Ya. Gimana Ustadz cara kita sebagai anak muda untuk bisa menyadarkan teman-teman kita atau di sekitar kita, sebagaimana yang antum bilang tadi, ketika kita tahu apa itu zina, maka sekelilingnya akan mendapatkan ganjarannya gitu Ustaz. Yang banyaknya itu di antara anak muda itu tentang keyakinan pandangan atau yang bisa dibilang
menjalani hubungan itu agar bisa memulai dari nol katanya. Jadi ana meminta pendapat Ustadz, gimana cara kita untuk membuka mata dan pola pikir dan bagaimana istiqomah di menjalankan itu, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu ya. Yang laki-laki, perempuan itu mau sama kalian, perempuan tuh mau sama kalian yang masih umur 18, 19, mau dia sama kalian karena kalian berduit. Coba tak ada pulsa kalian, mau dia ngontak kalian. Coba kalau tak ada duit kalian ngajak dia makan, mau dia jalan. Coba kalau tak ada motor, mau dia? Ada. Kalau kalian tak punya motor, tak punya duit, tak punya paket, tak punya pulsa, mau juga dia. Dua gendangnya. Kalau tak kabut tua, bodoh. Kau tak berduit, tak punya motor, tak punya pulsa, handphone tak ada. Ada juga perempuan yang mau sama kau. Dua kemungkinan. Memang kau bertuah, atau perempuan itu agak lain. Ada kelainan dia. Kalian petantang petenteng dari kampung kuliah ke Medan, itu pakai duit ayah kalian. Pergi pagi pulang petang. Waktu pergi dia ke sawah itu masih bisa dibedakan ini dia, ini kerbau. Pas balik sore itu entah mana dia, entah mana kerbau. Begitulah dia mau membiayai kalian kuliah. Gaya bukan main lagi. Ini untuk laki-laki, sadarkan diri. Yang kedua untuk perempuan. Apalah yang dimau laki-laki itu dari kalian? Cinta dan kasih sayang. Twih. Enggak ada itu. Nanti kalau kucakapkan enggak sopan bunyinya. Dia cuman mau mengambil kehormatanmu. Setelah itu habis manis sepah dibuang. Apa tertulis di sini? Nih apa tertulis di sini? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Enggak ada harga diri kalian. Laki-laki tidak mau menerima perempuan yang segelnya rusak. Walaupun diterimanya kalian, karena dia malu, nanti sampai akhirnya dia akan balaskan. Dia akan dan seterusnya. Maka jaga kehormatan kalian. Ini untuk laki-lakinya udah, untuk perempuannya udah. Kami 5 tahun pacaran Pak Ustadz, 5 tahun kau pacaran gak nikah-nikah, sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kan bodoh itu. Dibonceng ke sana kemari, dibawa ke sana kemari, gak ada harga diri. Laki-lakinya udah kunasehati, perempuannya udah kunasehati. Sekarang orang tuanya. Jangan kalian normalisasi anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian. Kalau datang laki-laki itu ke rumah sekali, karena mau mengantar, kata dia makalah tinggal. Datang dia sekali lagi, kata dia perbaikan makalah. Datang dia 3 kali, dudukkan dia. Aku di kampung ini dikenal orang. Kau udah 3 kali datang. Kalau kau mau datang, kau nikahi anakku. Kalau tidak, jangan kau datang lagi. Jangan didiamkan. Papa sama mama mau nonton ke sana, kalian di sini aja ya. Itu sama artinya dengan mengatakan bezinalah kalian, bezinalah kalian. Oh enggak Pak Ustadz, mereka enggak ada bezina. Mereka cuma makan mie ayam aja, mie ayam kepala kau. Bapaknya mesti tegas, ibunya mesti tegas. Ibu sama bapak mesti sepakat. Abang, kita dulu memang hantu bang. Tapi jangan anak kita ini begini juga. Ini kadang bapak ibunya nggak sepakat. Ketika bapaknya sudah bilang, selangkah kaki kau dari rumah ini, selangkah juga kakiku masuk neraka. Jangan kau pergi dari rumah ini. Datang bininya, kasihlah bang, kita dulu lebih parah lagi dari itu. Inilah yang merusak. Laki-laki jangan, perempuan jangan, dan keluarga jangan. Jaga baik-baik. Kan cuma 3 itu cuman. Laki-lakinya,
perempuannya, dan orang tuanya. Kalau tiga-tiga ini udah terjaga, setengah mati laki-laki itu merayu, bebuih mulutnya, nggak akan jadi pacaran kalau perempuan itu tak mau. Adinda, kau orang apa bang? Abang orang Jawa. Tapi abang orang Medan. Maksudnya abang adalah jawaban istikharahmu selama ini. Setengah mati dia merayu kalau perempuan itu sadar. Kadang perempuan ini kalau udah dirayu hilang kesadarannya. Nah, maka saya ingatkan itu kepada keponakan, kepada saudari, kepada santri, jangan percaya kalian sama laki-laki. Kenapa Ustadz? Karena aku laki-laki. Ustadz zaman kuliah dulu macam nggak pacaran aja. 98 saya sampai Mesir, 2002 saya pulang. 4 tahun tidak ada pacaran sama sekali. Makanya saya kalau cerita pacaran ini ringan aja. Kenapa Ustaz nggak pacaran? Nggak ada orang mau. Anak Indonesia cuma 2.400 orang di Kairo. Perempuan 300. Laki-laki 2.100. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Makanya orang tuh sekarang kok nengok video saya banyaklah nyesal orang tuh. Jadi nggak usah didengarkan kali cakap orang. Kadang orang nih kalau udah jumpa, di mana kau kuliah? Di sana. Udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Aku memikirkan apa kata akhirat. Begitu, jangan begitu dikasari orang, diajak orang kita langsung Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insya Allah. Macam mana orang tua ustadz mendidik ustadz dulu? Mak saya begini, kalau kau mau kuliah ke Mesir, ku carikan ongkos kau. Tapi kalau kau mau berbini, ku belikan kau sawit. Kau urus sawit ini, kau pupuk, kau panen, kau meruning, kau jual, berbini kau punya anak. Kau pilih mau berbini atau mau kuliah? Aku mau kuliah mak. Nah, begitu tegas mak saya, maka saya kuliah. Anak-anak kita juga begitu. Kau mau berbini atau mau kuliah? Aku mau kuliah sambil berbini mak, kata dia. Ada pening kepala kita. Doakan juga anak saya 3 laki-laki. Sami Ahmad Mesbahai Ibadillah, Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahillah, Sadim Sahrizat Ibadillah, 3 anak laki-laki ini. Karena beban ke depan, tanggung jawab di hadapan Allah, bukan senang. Hazik masuk pondok. Nanti setelah 6 tahun di pondok, 2 pilihan. Kalau ke Mesir, perempuannya terbuka mukanya. Kalau ke Yaman, pakai cadar. Hazik pilih mana? Ke Mesir aja lah bah, kata dia. Nah, berarti berselera dia. Selamat dia dari LGBT. Nah, udah saya pancing udah. Doa ini paling penting. Tertutup pintu hati itu untuk pacaran karena doa orang tua ini luar biasa. Dan mak saya nggak pernah bercerita, nggak pernah dia cerita, aku doakan begini, enggak. Saya tahunya itu dari mulut orang lain. Nguping saya kalau datang kawannya, tamunya, saya nguping, apalah cerita. Apalah kau doakan anak kau? Apa kata dia? Ku bacakan dia 1 malam Al-Fatihah 100 kali. Dan dia setiap malam bangun jam 2 sampai subuh. Sampai di malam meninggalnya dia pun pas bangun jam 2. Saya tanya makcik yang menjaga dia malam itu. Saya sedang berada di Pulau Madura. Makcik, apalah yang dilakukan makku malam itu? Macam biasa, jam 2 dia sembahyang, tahajud. Habis tahajud dia berzikir, membaca Quran. Buku zikirnya sesumpit. Ada saya simpan di koper. Buku zikir, macam-macam ratib zikir ada di situ. Habis itu udah mau dekat-dekat subuh, udah mau dekat-dekat, dia makan sahur. Karena dia meninggal malam Senin, puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Habis itu dia makan sahur, menunggu azan subuh, ditontonnya video kau. Tontonnya kau. Habis itu, bersih-bersih dia, udah siap-siap mau sembahyang subuh, sakit kepalanya. Itulah dia meninggal. Dia tak pernah meninggalkan untuk membacakan Al-Fatihah. Supaya tertutup pintu hati anak ini untuk berbuat dosa. Saya di sini 5 tahun.
Di Medan ini saya 5 tahun tidak di pondok pesantren, hidup bebas. Anak-anak Medan ini zaman saya, kawan-kawan saya, kresek plastik hitam tuh main lempar aja gini. Pakailah terserah. Apa isinya? Ganja. Bukan mau main beli 1 amplop 2 amplop. Terserahlah, mau mabuk 3 minggu pun bisa. Sekali pun tak pernah saya coba. Tertutup pintu hati. Baru saya tahu sekarang, doa Al-Fatihah 1 malam. Pacaran, banyak. Saya di Muallimin Al-Wasliyah bukan pesantren, di Darul Arafah baru saya pesantren. Di Muallimin laki-laki bercampur. Saya pergi, tinggal di Sungai Sekambing. Bebas kalau mau pacaran. Tutup pintu hati itu dibuat. Karena doa ini luar biasa. Maka ibu doakan, tahajud malam, zikirkan, tutupkan pintu hatinya. Sampai masanya nanti Allah bukakan, dipertemukan Allah. Mudah-mudahan dapatnya yang baik-baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva. Saya mau bertanya Ustadz tentang hadis perempuan yang sholat di rumah lebih baik di rumahnya bahkan di kamarnya. Tapi Ustadz, saya rasanya lebih khusyuk sholat di masjid. Kedua, saya lebih di masjid ada pengajian dari Ustadz. Kemudian yang saya tahu ke masjid termasuk ada amalan memakmurkan masjid. Dan saya kok rasanya hadis ini agak kurang apa gitu ya Ustadz, perempuan lebih sholat di rumah itu, bahkan sedangkan ke mall aja perempuan ringan langkah untuk ke mall gitu Ustadz. Apakah hadis itu bisa tidak kita pakai Ustadz? Terima kasih. Perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Tak bisa diperdebatkan tentang hadis ini sahih. Dah, itu satu hadis. Berikutnya kita bahas beberapa hadis lagi. 1. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan sholat ke masjid. 1. Satu lagi hadis. Laki-laki yang lewat di babun nisa pada masa Umar bin Khattab dicambuk. Ini kiblat, sebelah kiri babul baqi ke arah pemakaman baqi, babu Jibril, pintu Jibril masuk, babun nisa pintu perempuan. Berarti ada pintu perempuan karena ada perempuan. 2. 3. I'takafa Rasulullah fil ashril awakhir min Ramadan thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi Muhammad meninggal, istrinya i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi yang 5 menit. 3. Banyak betul di hadisnya. 4. Istri Nabi sholat di Masjid Nabawi, saking ayatnya lama, berpegang dia pada tali. Tali dipasang, digantung di atas, dipegangnya tali, dikepitnya tali di sini. Saking panjangnya ayat, takut dia jatuh. Berarti dia sholat di masjid. 5 dalil. Pinjam gelas Ustaz. Hadis kelima. Perempuan keluar dari Masjid Nabawi sampai laki-laki tak mengenali mereka bimurutihinna, karena mereka menutupi dirinya pakai kain, menunjukkan bahwa ada perempuan keluar dari masjid. Sekarang saya tanya, 2 hadis yang berbeda. Yang satu mengatakan lebih baik di rumah, lebih baik di kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Tapi 5 hadis ini mengatakan perempuan sholat ke masjid. Apa solusinya? Solusinya adalah kalau tidak ada fitnah, lebih baik di masjid. Tapi kalau ada fitnah, lebih baik di rumah. Di Palestina, di Gaza, boleh perempuan ke masjid? Tidak. Ditangkap sama tentara Israel. Di Medan ada Israel. Mana ada aman. Komplek, perumahan. Tadi kami masuk perumahan, ada security, klaster. Jangankan setan, ustadz pun tak bisa masuk. Dicek orang tuh, mana surat, mana ini semua katanya. Jadi ibu tetap sholat ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1. Jangan sampai imam 1, makmum 1. Perumahan, tak ada orang. Imamnya mahasiswa, ibu di belakang. Jangan, balik ke rumah. Nanti jadi fitnah.
Yang kedua, jangan ke masjid pakai celana legging. Mau kena disangkutkan ke bahu. Berangkat ke rumah rambut basah. Pakai celana sempit, umur anak 8 tahun, menjerit paha minta tolong. Banyak atuk-atuk masuk paret. 3, jangan pakai minyak wangi yang melampau. Pakai deodoran bagus. Pakai spray hilang bau busuk bagus. Tapi sampai pakai minyak wangi melampau, dipakainya di belakang, tercium sama imam, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidum ma'abatum wala antum ma'abid. Kata dia. Nah. Kalau ke masjid, masuk, duduk, sembahyang, sholat, zikir, baca Quran. Datanglah kakak kelas saya alumni Mesir ke masjid. Dari balik tirai itu, jamaah belum ada. Pas dia mau masuk, terdengarnya suara kik. Hampir dia pingsan. Di WA-nya saya, untunglah, betul lah Mat, kata dia. Kenapa bang? Memang betul lah hadis Nabi itu perempuan sholat di rumah. Aku tadi hampir pingsan ke masjid. Jangan ketawa cekikikan di masjid. Kalaupun mau ketawa ke dalam aja. Cuman masalahnya perempuan ini kalau ke dalam terkentut pula. Gimana Bu? Jelas? Nah, Ibu dapat dispensasi syafaat khusus. Kalau tak juga jelas, entahlah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Tunggu dulu, masih ada pantun. Tunggu. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Tunggu, ada satu lagi. Madiun lemah teles. Matur nuwun Gusti Allah sing bales. Ustadz kenapa pula cakap Jawa? Ini kan Sumatera Utara. Kapak bukan sembarang kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang batak pun udah jadi Melayu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Selama lebih kurang 1,5 jam, banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mau Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di Medan daripada mencari di surga nanti. Karena kalau ditengok wajah orang ini wajah-wajah penghuni surga ini. Ini kalau ditengok dari senyumnya ini wajah-wajah orang yang nggak punya utang dan nggak punya masalah. Tengoklah. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Oh, kuat betul Bang. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solihah. Semua kita mati husnul khatimah. Masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.